Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan favorit dari Alireza Firoza saat memegang buah hitam dan dia menang. Partai ini dimainkan oleh Sergei Karjakin melawan Alireza di Norway Chess 2021. Yang pertama adalah Sisilia dimulai dari E4 C5. Kuda F3 dijawab oleh Karjakin D6. D4, C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda ke F6. Kuda C3 untuk melindungi pion E4 dan A6. H3, E5 dan kuda F3. Setelah kuda ini kembali lagi ke F3 teman-teman, gajah ke E7. G4 dan H6. Benteng ke G1 dan menteri ke C7. Varian Adam attack dari pembukaan Sisilia dimulai teman-teman. Kuda ke H4 untuk memaksa masuk ke F5. Dibalas dengan G6 oleh Alireza dan kuda ke G2 lagi. Dilanjutkan gajah ke E6, kuda E3 dan kuda B ke D7. H4, menteri C6, menteri F3 dan kuda C5. Gajah G2, kuda ke-4, kuda I ke D5 dan di sini teman-teman langsung kuda kali kuda. Sekaligus setelah dipukul kuda ini yang di C3 dan teman-teman, jawaban dari Karjakin bukan memukul kuda yang di C3. Karena jika dia memukul kuda yang di C3 dengan pion misalnya teman-teman, maka di sini akan datang memukul pion sekaligus mengancam menteri. Dan jika ini dipukul kuda dengan cek, akan datang gajah yang memukul. Setelah menteri ini tinggal pilih apakah dia memilih gajah yang di F6 atau yang mengancam menteri itu sendiri. Jika dia memilih F6 teman-teman, akan datang cek C3. Dan jika dilanjutkan di sini ke D2 misalnya, ditutup teman-teman, maka di sini menjadi mat. Dan di saat posisi ini teman-teman, jika misalnya raja lari ke F1, ini juga akan mat, akan berakhir ke C4. Hanya ke E1 dan checkmate. Kembali ke posisi partai teman-teman. Di saat kuda ini memukul kuda di C3, langkah partai dimainkan Karjakin, kuda kali kuda sekaligus cek. Dan di sini gajah memukul kuda, langsung datang menteri sekaligus mengancam benteng, raja ke D7, G5 dan kuda kali E4. Setelah menteri ini terancam teman-teman, kalau dipukul dengan gajah tentu di sini akan terjadi cek langsung. Langkah partai dimainkan menteri F3 oleh Karjakin, D5, menteri D1, menteri B6 dan gajah ke E3. Sekarang menteri ini memukul pion B2 teman-teman, gajah kali E4, karena open tentu tidak bisa dimakan. Dilanjutkan cek ke B4 oleh Karjakin, C3 dan mengambil gajah yang memakan kuda tadi. Benteng ke B1 dan pion kali pion. Benteng ke B4 mengancam menteri di sini. Jika menteri salah lari, tentu di sini kemungkinannya menteri bisa mati teman-teman. Tapi didorong dengan pion D4 oleh Alireza, C kali D4 dan raja sekarang bergeser ke E8 untuk menghindari pin dari menteri putih teman-teman. Pion kali pion, dilanjutkan benteng ke H3, raja ke D2. Melihat akan dipukul gajah, dia langsung menghindar duluan, tidak menggeser menteri teman-teman. Karena jika menggeser menteri akan menghilangkan titik serang daripada pion yang di D4 ini. Gajah ke F5 dengan ancaman cek di D3 teman-teman, dibalas dengan menteri ke B3. Benteng ke C8 dilanjutkan dengan benteng ke C1. Setelah mengajak pertukaran nih teman-teman, langsung diterima oleh Alireza. Inilah detik-detik menyerahnya dari Karjakin yang megang buah
putih teman-teman. Raja kali benteng dan cek lagi oleh benteng ke D2 dan di sini B5. Tentu B5 ini untuk menghalangi benteng mukul pion B7. D5 dan dibalas dengan satu langkah ini dari Karjakin teman-teman menyerah. Kemana langkah yang membuat Karjakin menyerah? Adalah menteri ke F3 teman-teman. Di posisi ini dari Karjakin menyerah atas langkah Alireza. Di langkah ke-34 ini teman-teman, ada dua analisa terbaik kemungkinan, tapi semuanya tetap kalah. Jika di sini karena tidak ada yang bisa digerakkan kecuali pion A4, maka di sini datang cek ke B1. Mengancam menteri ke B1. Setelah menteri kemanapun lari ke C3 ataupun kemana, maka di sini datang checkmate teman-teman. Kemungkinan yang lain di saat menteri F3, analisa terbaik bagaimana kalau D6, karena kalau menteri tidak bisa digerak teman-teman. Langkah ini langkah terbaik dari semua pilihan, dan jika ini dipilih akan datang C6 menteri. Persiapan untuk cek di C1. Ketika E2, sekarang baru mukul pion. Lagi-lagi buah dari putih ini tidak bisa berkutik teman-teman, atau tidak bisa digerakkan sama sekali. A4, gajah A3 dan benteng ke E4. Setelah benteng ini mengancam pion ini, gajah cek ke F1. Dia masih punya pilihan untuk apakah lari ke bawah tapi harus kehilangan menteri jika dia ke E1 teman-teman. Pilihan terbaik adalah ke F3. Benteng cek ke F3 dan setelah G4 datang di sini D7, checkmate. Oh, masih bisa ditutup teman-teman. Ditutup dengan menteri E6, tapi tetap checkmate. Makanya di posisi menteri F3 dari Sergei Karjakin menyerah. Baik, kita lanjut ke pembukaan favorit Alireza berikutnya. Pembukaan favorit yang kedua di saat Alireza megang buah hitam adalah King Indian Defense teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Alexander Grischuk melawan Alireza di Lindores Abbey Rapid 2020. Dimulai dari kuda F3, kuda F6 dan C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6 dan D4. Di sini langsung rokade dari Alireza, gajah ke E2 dan E5, putih rokade dan kuda C6. D5 langsung mengancam di sini, kuda ke E7, B4 dan A5. Sekarang tekanan sudah mulai dikurangi teman-teman. Mau ditukar ataupun tidak, intinya pion yang di A ini sama-sama mau masuk ke petak lawan atau ke petak 4. Tapi di partai dipukul oleh Grischuk, benteng kali pion dan A4, kuda E8 dan benteng ke B1. F5. Sekarang dimulai dari varian Indian attack ini adalah varian bayonet teman-teman. Varian serangan bayonet ini sangat tajam. Dan jika di sini dipukul oleh pion, hanya terjadi pertukaran, tapi di sini di sisi lain unggul posisi dari hitam teman. Walaupun gajah ke D3, kuda F6 sudah cukup aman di sini teman-teman. Sekaligus ada ancaman pion nanti akan didorong. Kembali ke posisi di saat F5, langkah partai dimainkan oleh Alexander Grischuk, kuda ke G5 dan B6, gajah ke D2 dan benteng ke A8 lagi, gajah ke F3, benteng ke A6. Di langkah 14-15 ini teman-teman, ada langkah berulang dari Alireza, berharap dari buah putih ini teman-teman masuk dengan menyerang, apakah mukul pion yang di F5 atau kuda masuk ke E6. Makanya langkah berulang benteng ini dilakukan. Setelah gajah ke E2 di sini, benteng berulang lagi ke E8 langkah Alireza. Sekilas ini mengulur tempo kemana arah serangan daripada putih. Setelah dijawab gajah F3 teman-teman, sudah kelihatan kemana letak serangnya. Dan di sini langsung gajah ke F6. Dengan mengancam kuda, kuda ini ternyata ke E6 teman-teman. Langsung dipukul oleh gajah. Pion kali gajah dan F4. Menutup ruang perlindungan untuk pion yang di
E6 ini teman-teman. Kuda ke D5 tapi dijawab terlebih dahulu untuk mengikat pion ini teman-teman. Kuda ke G7. A5 dijawab oleh Grischuk dan pion kali pion. Gajah ke G4. H5. Setelah terancam dia ke H3 teman-teman. Tidak menarik kembali ke F3. G5. Jelas di sini ancamannya adalah gajah ini ketika tidak dibuka pion akan ditukar dengan pion. Setelah F3 menghalangi kemungkinan pion ini didorong, A4. Benteng ke B7 dilanjutkan dengan A3. Laju pion ini teman-teman sudah sulit untuk dibendung ketika lambat penanganan, bisa promosi menteri. Di posisi ini langsung ditahan dengan gajah C3 oleh Grischuk. A2, menteri ke C2 di sini dan G4. Setelah menteri itu bergeser, penjagaan pion di jalur F ini langsung didorong mengancam gajah teman-teman. Pion kali pion, kuda kali pion. Kuda kali pion yang di E6. Dilanjutkan benteng A1 di sini. Kuda kali D5. Pion kali kuda dan kuda ke G5. Jelas di sini ingin mengambil gajah terang dari putih teman-teman. Benteng di sini memukul pion A2 dan dipukul. Menteri kali benteng dan C8. Setelah terancam, menteri ke A7 untuk melindungi sekaligus mengancam pion C7 teman-teman. Gajah kembali ke D8 karena kalah kekuatan. Ketika pion ini diambil bisa rusak posisi daripada Alireza teman-teman. Benteng ke B8. Dan di sini teman-teman, menteri ke D7 karena tidak ada pilihan atau langkah yang bagus untuk menteri ini. Pion kali pion dan dipukul cek oleh Alireza. Setelah dipukul oleh pion kuda ini, menteri ke H3. Membiarkan pertahanan di belakang itu terbuka teman-teman, tapi di sisi lain ada sedikit ancaman dia di sayap raja. Gajah ke E1 dijawab oleh Grischuk, raja ke H8. Menteri F2 dan dicek. Di sini mustahil ditutup dengan menteri teman-teman. Langkah terbaik memang raja bergeser ke H1 dan itu langkah partai. Menteri ke D3 di posisi ini dari Alexander Grischuk menyerah. Loh, kok menyerah? Ini masih seimbang, mungkin sekilas seperti itu teman-teman. Baik, kita akan kupas kenapa dia menyerah di posisi ini. Jika di posisi ini benteng ke B4 untuk menjaga ancaman pion yang di E4 ini dipukul checkmate, maka akan datang gajah ke A4. Setelah diberikan gajah ini, tentu pilihannya sangat sulit bagi putih. Dan jika dipukul, maka checkmate. Atau dia bisa juga checkmate di F1 teman-teman. Baik. Kemungkinan yang kedua, di saat posisi menteri di 3, bagaimana kalau benteng ini langsung ditukar dengan gajah? Dia tidak memedulikan dengan benteng, tapi tetap dia cek. Masalahnya tidak bisa ditutup. Kalaupun ditutup, baik ke F3 maupun ke G2, itu percuma, tetap checkmate teman-teman. Makanya di posisi menteri yang di D3 ini, langkah taktis yang mengikat dan memaksa lawan untuk menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Pembukaan hitam yang ketiga nih teman-teman, dari Alireza adalah Carukan. Dan partai ini dimainkan oleh Anies Giri melawan Alireza di Chessbrah My Invitational 2020. Dimulai dari E4, dijawab dengan C6, D4, D5, E5, gajah ke F5, kuda F3 dan E6, gajah ke E2, kuda ke E7 dan rokade. Setelah rokade ini dijawab dengan H6, persiapan untuk mendobrak sayap raja, kuda B ke D2, kuda ke D7 dan kuda ke B3, G5, gajah ke D2 dan A5. Kanan kiri dari pertahanan Alireza dibuka teman-teman untuk bermain atau mengajak bermain terbuka dari Alireza. A4 ditahan
pion itu didorong ke A5, ke A3 teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke G6, kuda ke E1, dan kuda ke E7. Langkah bolak-balik dilakukan oleh Alireza untuk memancing dari putih ini masuk menyerang teman-teman. Gajah ke H5 betul-betul masuk, dan di sini menteri ke B6. Gajah C3, C5. Sekarang sudah dimulai pertukaran itu teman-teman. Dipukul dan dipukul oleh kuda. Setelah mengajak peraduan di sini, kuda ke D4. Dilanjutkan gajah G7 dan kuda kali gajah di sini. Kuda kali kuda dan gajah ke G4. Kuda ke E7. Raja ke A1. Persiapan untuk mendorong pion F ini dibalas kuda C6. F4, kuda ke 4, kuda D3, dibalas H5. Di sini boleh dipukul oleh gajah teman-teman. Tapi jika dipukul, lajur ini akan terbuka, sekaligus akan didatangi nanti benteng disusun teman-teman. Baik. Langkah partai dipukul oleh Anies Giri. Tapi ternyata tidak mendorong pion berikutnya atau menaikkan benteng dari Alireza teman-teman, melainkan kuda ke E7. Hanya persiapan untuk manuver langkah ke F5. Pion kali pion dan kuda ke F5. Benteng di sini langsung memukul. Pion langsung diterima. Menteri F3 dan langsung rokade panjang dari Alireza. Jelas untuk menghindari serangan selanjutnya dari putih. Walaupun pion yang di F7 dan F5 gratis nih teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh Anies Giri dengan memukul pion cek. Raja ke B8 dijawab G4. Menteri C6, gajah ke D4 dan menteri memukul pion C2. Menteri F3 dilanjutkan kuda di sini memukul pion teman-teman. Menteri E3, kuda ke 6. Inilah detik-detik dari Anies Giri menyerah teman-teman. Di sini langsung dicek oleh gajah. Raja ke A8. Dan jika di sini benteng ke C1 teman-teman, maka akan terjadi memukul pion kuda C5, kuda kali kuda. Artinya tidak diberikan kesempatan untuk putih masuk ke dalam perangkap hitam. Dipukul oleh benteng misalnya D4. Setelah terancam ini tentu dia harus bergeser dan harus kehilangan gajah teman-teman. Tapi ketika gesernya ke arah yang bagus, maka yang terjadi dicek dulu oleh Anies atau oleh hitam teman-teman. Raja G2 sekarang baru memukul gajah terang dari putih. Ketika dipukul oleh pion, langsung datang cek. Walaupun dia ke F3 misalnya, atau dia memukul, maka yang terjadi dicek lagi. G3, G1 cek, G2 ditutup, dan di sini datang menteri ke E3 cek. Pilihannya hanya bisa ditutup, dan masalahnya ketika ditutup akan hilang menteri teman-teman. Kembali ke posisi di saat raja ke A8 setelah dicek. Langkah partai dimainkan oleh Anies Giri, gajah ke B6, mengancam benteng sekaligus pion. Dan di sini teman-teman dijawab dengan menteri C6. Persiapan untuk buka pion ini sebenarnya. Dibalas dengan kuda memukul pion A5. Satu langkah dari ini, dari Anies Giri menyerah teman-teman, adalah mendorong pion D4. Di partai dia langsung menyerah. Sangat blunder langkah memukul pion oleh gajah tadi, tapi itu dilakukan di partai dimainkan oleh Anies Giri dan Alireza teman-teman. Jadi tidak pandang itu Grandmaster ataupun pemain catur pemula, yang namanya blunder tetap blunder. Kita lanjut ke partai berikutnya. Pembukaan favorit hitam Alireza. Yang keempat ini adalah
Gambit menteri yang ditolak, yang dimainkan oleh Quang Lim melawan Ali Reza di AIM Chess US Rapid 2021. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6, kuda F3, D5, kuda C3, kuda B ke D7, G3 dan gajah ke E7. Gajah ke G2, di sini kedua pemain sama-sama rokade, teman-teman. Gambit menteri yang ditolak ini dengan varian 3 kuda, teman-teman. Sekarang baru dimulai pertukaran dengan pion kali pion, tapi tidak dipukul oleh putih karena pion ini tidak ada pelindungnya. E4 malah. Benteng ke B8 dan A4. A6, A5. Di sini langsung didorong B5 oleh Ali Reza, teman-teman. Ternyata dari Quang Lim langsung memotong empasan pion tersebut dan tidak dipukul oleh pion. Ali Reza memukul dengan kuda menteri ke E2 dan gajah ke B7, benteng ke D1, kuda ke E8, gajah ke E3, gajah ke B4 dan D5. Setelah D5 ini terjadi pertukaran di sentrum di sini dan dipukul oleh Ali Reza. Gajah di sini langsung memukul kuda, pion kali gajah, dan kuda sekarang memukul pion yang di D5. Gajah memukul kuda di sini. Jika di sini benteng yang memukul, teman-teman, akan datang menteri C8. Dan ketika benteng A ke D1, maka di sini B5. Susah untuk ditembus dan persiapan promosi 3 pion berjajar ini sangat memungkinkan untuk di permainan akhir hitam menang. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul kuda, langkah partai dipukul oleh pion, teman-teman. Dan kuda ke B6. Benteng sekarang memukul pion, benteng ke E8. Setelah menteri terancam, ke C2, gajah C5 dan benteng ke A1, teman-teman. Langkah bolak-balik dimainkan oleh putih, tapi sekilas dia memang sudah dapat pion yang tadi dimakan. Menteri ke F6 dilanjutkan dengan benteng ke E1 mengajak pertukaran, tapi ditolak dengan B5. Dibalas dengan B3, kuda ke E4. Benteng di sini langsung mukul kuda. Tapi di sini, teman-teman, tidak dilayani dengan Ali Reza karena tahu ketika dilayani harus kehilangan satu perwira. Langkah partai langsung dimakan, cek benteng yang di A1. Akhirnya ditutup dengan gajah, teman-teman. Setelah ditutup dengan gajah, benteng sekarang kali benteng. Menteri kali benteng, menteri B2. Gajah ke E2 di sini. Pion kali pion dan dilanjutkan kuda ke G5. Satu langkah dari ini, teman-teman. Dari Quang Lim menyerah atas langkah Ali Reza. Perhatikan, ini adalah ancaman checkmate. Tapi langkah itu membuat dia blunder karena berambisi untuk checkmate. Langsung di close dengan menteri cek ke C1. Di partai, teman-teman, dari Quang Lim langsung menyerah di posisi ini. Karena kemanapun lari raja, hanya satu-satunya kalau dia lari ke G2 jika mau ditutup dengan gajah. Dan apapun yang dilakukan, misalnya pun dia lari ataupun ditutup gajah, maka dipastikan menteri memukul kuda, teman-teman. Makanya di posisi menteri cek ini langsung menyerah dari Quang Lim. Langkah blunder kuda ke G5 ini membuat dia menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di pembukaan favorit hitam Ali Reza ini, teman-teman, yang terakhir ini nama pembukaannya adalah Indian Defense yang dimainkan oleh Tagir Talabik melawan Ali Reza di Asian Nation Cup 2016. Dimulai dari D4, kuda F6, G3, C5, D5, B5 dan gajah ke G2. D6, C4. Di sini langsung diterima dengan B kali C4 dan menteri ke C2, teman-teman. Tidak langsung mengambil pion itu karena tidak ada penjagaannya. Nantinya pion yang di D5, kuda B ke D7, kuda ke 3 dan kuda B6. Jika di sini, teman-teman,
kuda kali pion, kuda kali kuda, menteri kali kuda, dan G6. Gajah ke D2, gajah G7. Posisi sangat bagus jadinya dari buah hitam teman-teman, jika pilihan langkah dimainkan oleh putih. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke B6. Langkah partai dijawab dengan E4, gajah ke 6, kuda F3 dan G6, gajah ke D2, gajah G7, dan gajah ke C3. Persiapan untuk membidik kuda yang di F6 nih teman-teman. Kedua pemain sama-sama rokade di posisi ini. Menteri ke D7, kuda ke D2, kuda ke 4, dan di sini langsung kuda A memukul pion. Setelah kuda kali gajah di sini, maka dipukul oleh pion ternyata, tidak dengan menteri teman-teman. Kuda ke 8 dan dibalas benteng F ke 1, kuda C7, 4, E6, dan gajah ke F3. Langkah ini sekilas langkah hanya mampu bertahan dari Alireza teman-teman. Tapi ketika kita baca secara keseluruhan, ini adalah serangan yang tersembunyi. Menteri ke D8 untuk menghilangkan pinnya, kuda ke 3, pion kali pion, dan pion kali pion. Jika di sini dipukul oleh kuda teman-teman, maka akan datang kuda kali kuda, pion kali kuda, benteng ke B8. Jika pilihan langkah tadi dimainkan oleh putih teman-teman. Di saat posisi pion kali pion ini, langkah partai pion kali pion, tidak dengan kuda, benteng ke E8 di sini, gajah G2, dan F5. Tidak mau membiarkan serangan putih itu masuk, ditahan terlebih dahulu oleh Alireza teman-teman. F4, menteri F6, benteng A ke C1 dan benteng ke E7, kuda B ke D C4 dan benteng ke E8. Menteri D2 untuk menjaga kuda ini teman-teman, dibalas dengan kuda ke A8. Setelah di sini ke A8 teman-teman, kuda ke A5, kuda B ke D7, dan kuda C6. Benteng F7 dibalas dengan raja ke F2, benteng F ke F8, menteri ke A2, G5, A5, dan kuda ke C8. Menteri A4, gajah H6, dan kuda ke B8. Di posisi ini teman-teman, sama-sama ingin mengambil keuntungan langkah atau mencuri inisiatif dari kuda pemain. Mau makan tapi tidak mau rugi teman-teman. Akhirnya dilanjutkan dengan pion kali pion. Dan kuda ke G4 ternyata teman-teman, tidak mukul pion. Setelah pion kali pion lagi di G3, langsung cek sekaligus dipukul oleh raja. Di sini langsung pion yang di F lagi, memakan pion G4. Menteri cek di sini teman-teman. Rencana mau cek nantinya dilanjutkan dengan raja ke H8. Di posisi ini teman-teman, dari putih menyerah. Loh, kok menyerah? Mungkin itu teman-teman. Ada kemungkinan langkah di sini, tapi yang terbaik saya analisa kenapa dia menyerah di posisi ini. Yang terbaik adalah bagaimana kalau kuda ke C6. Karena tidak ada langkah bagus dari putih nih teman-teman, dan ini akan dipukul oleh benteng. Setelah benteng kali benteng, maka akan datang cek. Pilihannya masih bisa naik ke atas, dan setelah dia ke H4, menteri ke E1. Lagi-lagi tawarannya apakah ditutup dengan menteri atau lari. Dan jika lari ke H3 lagi, F4. Tentu persiapan ini sangat matang dimainkan oleh Alireza teman-teman. Menteri G3, menteri D1, dan menteri C3. Setelah cek di sini teman-teman, dijawab dengan gajah G7, menghentikan langkah cek tadi. Dibalas menteri G3 lagi teman-teman, takut kehilangan momen misalnya, maka akan datang menteri ke H5. Jelas di sini ancamannya tetap checkmate teman-teman. Tidak ada jalan kecuali ditutup dengan menteri, itu pun mat.
Kenapa dia menyerah di posisi raja ini ke H8? Itulah alasannya teman-teman. Karena benteng yang di F8 ini siap mendudukkan di G8, sekaligus ada ancaman menteri teman-teman. Dan bisa di closing checkmate walaupun menteri menghindar. Makanya dia langsung menyerah. Baik, semoga bermanfaat pembukaan catur hitam favorit dari Ali Reza. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.